Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagono Priawan NIM 18.10109 ingin menjelaskan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Ruang lingkup Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang pertama, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Yang tiga, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berikut tata cara perencanaan pembangunan daerah. A. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi terhadap proses teknokratik atau dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, partisipatif, dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, politisi, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dan yang keempat, atas bawah dan bawah atas, diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, kabupaten ataupun kota, daerah provinsi hingga nasional. Yang B. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, holistik, tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua, integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang ketiga, spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Berikut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Setelah itu, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPN dan RT/RW. Berikut tahapan penyusunan RPJPD yang dilaksanakan dengan 6 tahap. Yang pertama, persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Persiapan penyusunan RPJPD. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi, penyusunan agenda tim kerja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Sistematika penyusunan rancangan awal RPJPD. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga, permasalahan dan isu strategis daerah, yang keempat, visi dan misi daerah, kelima, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan terakhir, penutup. Penyusunan rancangan RPJPD. Yang pertama, Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi
menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Yang kedua, bupati ataupun wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten ataupun kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Yang ketiga, rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika penyusunan rancangan awal RPJPD. Dan yang terakhir, Bapeda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD. Pelaksanaan musrenbang RPJPD membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dan paling lambat 6 bulan sejak selesainya penyusunan rancangan awal, dan hasil musrenbang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Perumusan rancangan akhir. Proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah melaksanakan musrenbang. Berikut merupakan bagian dari rancangan RPJPD. Penetapan RPJPD. Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi peraturan daerah provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Yang kedua, bupati ataupun wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kabupaten atau kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi peraturan daerah kabupaten ataupun kota tentang RPJPD kabupaten ataupun kota paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Pemerintah daerah yang tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur ataupun bupati serta wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. A. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. B. Konsistensi antara RPJPD dan RPJPN serta RT/RW nasional. C. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW daerah. D. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. E. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Cakupan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten atau kota. Yang pertama, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang lingkup kabupaten atau kota. Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan, pemantauan dan supervisi yang harus dapat menjamin perumusan. Yang pertama, visi dan misi, arah, kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah
kabupaten ataupun kota selaras provinsi dan nasional. Kedua, arah dan kebijakan pembangunan daerah kabupaten atau kota selaras dengan RT RW kabupaten ataupun kota. Yang ketiga, arah dan kebijakan pembangunan daerah selaras dengan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, rencana pembangunan daerah selaras dengan RT RW kabupaten atau kota lainnya. Yang kelima, prioritas pembangunan daerah kabupaten atau kota selaras dengan provinsi dan nasional. Yang keenam, penahapan dan jangka waktu pembangunan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. Yang ketujuh, dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten atau kota. Yang kedua, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten atau kota. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD yang harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten atau kota, dan telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD kabupaten atau kota. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran, pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten atau kota. Yang ketiga, evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten atau kota. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkungan daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk mengetahui a. realisasi antara sasaran pokok, arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten atau kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten atau kota. B. Realisasi antara pencapaian sasaran pokok, arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten atau kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD. Evaluasi Perda provinsi dan evaluasi Perda kabupaten melalui menteri, lalu turun ke gubernur dan ke bupati ataupun wali kota. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD. Bupati menyampaikan rancangan Perda RPJPD ke gubernur. Gubernur menyampaikan rancangan Perda RPJPD ke Bapeda provinsi melalui sekretaris provinsi. Lalu Bapeda melakukan pemeriksaan dokumen dan seterusnya dilanjutkan kepala Bapeda membentuk tim evaluasi yang terdiri dari Bapeda dan pemerintah daerah provinsi. Diteruskan tim evaluasi yang dibentuk Bapeda melakukan evaluasi rancangan Perda RPJPD. Lalu hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara. Dan terakhir gubernur menetapkan keputusan gubernur hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD. Dokumen rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang pertama, naskah persetujuan bersama antara bupati atau wali kota dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang kedua, rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang ketiga, laporan kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Yang keempat, hasil review aparat pengawasan pemerintah. Yang kelima, hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota. Yang keenam, berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten atau kota.
Dan terakhir, tata cara perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: yang pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini. Yang kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini. Dan yang ketiga, terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.